Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Kita masuk ke bagian pertama, ke bagian kedua dari kitab Ma'alim fis Suluk wa Tazkiyatun Nufus, yaitu tentang maudu'at sulukiyah. Maka dalam bagian ini di dalamnya terdapat contoh-contoh ringkas yang berkaitan dengan tema-tema suluk serta sifat-sifat yang merupakan akhlak bagi ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Adapun bagian pertama dari kitab ini, maka itu tergolong ke dalam kategori teori, ya, ilmu atau teori yang berkaitan dengan suluk. Nah, sedangkan di bagian kedua ini merupakan contoh tatbik dan pengamalannya. Nah, oleh karena itu di sini ya, penulis di dalam bagian ini menyebutkan contoh-contoh nyata dan kejadian-kejadian serta praktek-praktek dari kehidupan as-salafus saleh, ya. Nah, sebagaimana di sini juga penulis menyebutkan apa yang diriwayatkan dari mereka, baik berupa makulat, ya, ucapan-ucapan yang komprehensif bermanfaat di sebagian sisi-sisi yang berkaitan dengan suluk. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan hal tersebut sebagai pendorong, ya, untuk mengikuti mereka dan berjalan di atas manhaj mereka. Ya. Sebagaimana berkata Hamdun Al-Qassar, man nazara fi sirati salaf arafa taqsirahu wa takhallufahu an darajatir rijal. Barang siapa yang melihat jalan kehidupan salaf, maka dia akan mengetahui kekurangan dirinya dan ketertinggalannya dari derajat-derajat para rijal tersebut, ya. Dan pernah disebutkan di sisi Mukhlad bin Al-Husain, akhlak orang-orang soleh, dia mengatakan la ta'ridanna li dzikrina fi dzikrihim laisa sahih idza masya kal maq'ad. Ya. Jadi jangan dibandingkan kita, ya, dengan mereka. Tidak benar apabila berjalan, ya, orang yang berjalan dianggap seperti orang yang duduk. Nah, pertama di sini ahlus sunnah ya'lamun al-haq wa yarhamun al-khalq. Jadi ahlus sunnah mereka mengetahui kebenaran, ya, ahlul haq, dan mereka menyayangi makhluk, ya. Atau dalam ibarah lain, a'lamuhum bil haq wa arhamuhum bil khalqi. Jadi ahlus sunnah itu paling ngerti, paling faham dengan ilmu, dengan kebenaran, namun mereka paling penyayang terhadap
makhluk. Ya. Minas sifat as-sulukiyah al-muhimmah li ahli sunnah annahum ya'lamuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa fa innahum ashabu huda wattiba'. Di antara sifat-sifat sulukiyah yang penting bagi ahli sunnah bahwasanya mereka mengetahui kebenaran. Ya, ahli sunnah mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu. Ya, mereka mengetahui kebenaran dan mereka memiliki sifat penyayang terhadap makhluk. Ya, maka ini menunjukkan ilmu itu membawa kepada akhlak. Ya, ilmu itu membawa kepada akhlak, dan di antara akhlak ya, yaitu sifatur rahmah, memiliki sifat penyayang. Ya. Ya, dikarenakan mereka adalah ashabu huda wattiba, mereka adalah ahli ya, huda dan ittiba. Ya. Jadi mengikuti petunjuk dan mereka ittiba, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa arbabu amal waqtida. Ya, mereka adalah arbabu amal waqtida, para sahib amal dan sahib iqtida. Ya, jadi ahli dalam beramal dan mengikuti, mencontoh. Ya. Wa min thama kanu alamun nas bil haqq. Ya, sehingga mereka adalah orang yang paling mengetahui kebenaran, ya, alaman nas bil haqq. Manusia yang paling mengetahui kebenaran. Ya. Disebabkan pengetahuan mereka terhadap kebenaran, haitsu yaqbaluna al-haq haitsu kana wa ma man kana. Jadi mereka itu mudah menerima kebenaran dimanapun dan bersama siapapun, karena mereka paham. Ya, mereka ngerti. Jadi mereka tidak melihat siapa yang menyampaikannya, tapi dia paham, oh ini benar. Ya, dia terima. Nah, wa ahrasun nas ala tabligid din wa da'wah ilaih. Dan ahlu sunnah ini paling bersemangat untuk menyampaikan agama dan mendakwahkannya. Ya, mereka paling bersemangat untuk menyampaikan dakwah, ya, untuk menyampaikan agama dan mendakwahkannya. Kemudian juga mereka paling bersemangat untuk konfrontasi dengan ahlul hawa dan bid'ah. Ya, mereka menyerang juga ahlul ahwa dan bid'ah. Ya. Namun di sisi lain, ya, namun di saat yang bersamaan, fa innahum yarhamunal khalqa. Nah, maka mereka merahmati atau menyayangi makhluk. Ya, yuriduna lahumul khaira wal huda. Mereka menginginkan kebaikan dan petunjuk bagi mereka, bagi makhluk. Walidza kanu awsa'an nas rahmatan wa a'zamahum syafaqatan wa asdaqahum nushan. Oleh karena itu mereka adalah manusia yang paling luas kasih sayangnya dan paling besar, ya, sikap penyayangnya, serta paling tulus dalam menasehati. Ya, mereka paling tulus dalam menasehati. Ya. Ya, paling luas. Ya. Sifat penyayangnya paling besar, kasih sayangnya, serta paling jujur dalam atau paling tulus dalam menasehati. Itu ahlu sunnah. Itu ahlu sunnah. Nah, kemudian tadi diambil dari ungkapan, jadi mereka itu, ya, ahrasun nas ala tabligid din wa da'wah, paling semangat untuk menyampaikan agama dan dakwah, serta munabadzati ahlil bid'ah, ya, dalam konfrontasi dengan ahlul bid'ah dan hawa.
Nah, sehingga apa? Mereka ketika yakin di atas kebenaran dan mengharuskan untuk berdebat demi izharul haq, ya, mereka tidak akan sembunyi. Di Ahlus Sunnah itu tidak akan sembunyi, tidak akan menghindar, karena mereka sangat paham dengan ilmu, semangat menyampaikan dakwah, ya, semangat menyampaikan agama, dan semangat untuk memberantas bid'ah. Ya. Jadi ketika mereka dihadapkan, ya, dengan ahlul bid'ah, mereka dihadapkan dengan hal tersebut, ya, dan harus mujadalah, harus berdebat, maka tidak gentar sebagaimana a'immah. Dan mereka itu berani mempertanggungjawabkan statement yang mereka ucapkan karena yakin di atas kebenaran. Ya. Jadi mereka berbicara, mengeluarkan satu statement dan yakin itu di atas kebenaran dan siap mempertanggungjawabkannya. Ya. Siap mempertanggungjawabkannya. Ya, perhatikan para a'immah. Perhatikan Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad tidak gentar untuk mempertahankan keyakinan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dan tidak gentar untuk mengeluarkan statement yang mengatakan statement man qala fil Quran makhluk kafar, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. Imam Ahmad tetap di atas pendirian tersebut walaupun apapun yang dia hadapi dari resiko-resiko tersebut. Ketika dia di atas, yakin di atas kebenaran, dia hadapi. Ya, dia hadapi. Adapun orang mengeluarkan statement dan mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, dan menisbatkan diri misalkan kepada manhaj dan yang semisalnya. Nah, kemudian ketika diajak diskusi, ya, dan ketika misalkan disuruh mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, ikhtafa, dia bersembunyi. Itu bukan sifat ahlul haq, bukan sifat ahlus sunnah. Itu bukan sifat ahlus sunnah yang demikian. Ya. Bagaimana, ya, lihat contoh Abdul Aziz Al-Kinani. Ya. Abdul Aziz Al-Kinani ini salah satu ulama yang berasal dari Mekah, di antara ulama Ahlus Sunnah, ya, dan itu sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka ketika terjadi fitnah khalqul Quran, ketika terjadi fitnah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, dan fitnah tersebut markasnya di mana ketika itu? Ya, yang menyerukan Al-Quran makhluk, markasnya di mana? Baghdad. Karena ketika itu pusat pemerintahnya Baghdad, dan ketika itu pemerintahan terpengaruh dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, ya, bahkan mengintimidasi manusia supaya mau berpandangan dengan pandangan kufur tersebut. Nah, maka Abdul Aziz Al-Kinani ini datang dari Makkah kemana? Ke Baghdad dengan anaknya, ya, dan dia masuk ke masjid. Nah, kemudian di masjid dia manggil anaknya dengan mengatakan, ya bunai, ma huwa al-Quran. Wahai anakku, apa itu Al-Quran?
Anaknya dengan lantang mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Orang bubar ketika itu. Kenapa? Takut. Ya. Di markaznya, ya, di markaz, ya, artinya apa? Di pusat di mana akidah tersebut dipaksakan kepada rakyat. Ya, ini Abdul Aziz Al-Kinani datang. Kenapa? Karena afdul jihad qaulul haq inda sultanil jair. Seutama-utama jihad adalah berkata kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Ya, orang bubar. Iya betul, akhirnya dia ditangkap dan itu yang dia inginkan. Akhirnya dia ditangkap, kemudian dihadapkan kepada ya pemimpin ketika itu, ya, pada masa Daulah Abbasiyah. Namun anda lupa lagi pada masa tersebut apakah Al-Ma'mun atau Al-Mu'tasim, ya. Itu terdapat di kitab Al-Haidah wal I'tidhar. Ya, dalam kitab Al-Haidah wal I'tidhar. Kemudian terjadi dialog. Terjadi dialog dalam persoalan tersebut. Dan tadi beliau mengamalkan al-mujadalah billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Dia tahu uslub, tahu bagaimana berkomunikasinya dan mengetahui kebenaran. Dan dia sampaikan. Walaupun itu beresiko. Walaupun itu beresiko. Nah, itu Ahlus Sunnah kalau betul yakin di atas kebenaran, dia berani tetap di atas kebenaran tersebut dan mempertanggungjawabkan apa yang dia ungkapkan. Karena dia merasa yakin di atas kebenaran. Seperti itu. Nah, namun tadi pada saat yang bersamaan mereka adalah orang yang paling lapang dalam hal sifat penyayangnya, dalam hal sifat memiliki kasihani yang sangat besar dan paling tulus, ya, di dalam menasehati. Ya. Yaqulu Ibnu Taimiyah fi hadzal maqam. Ya. Ibnu Taimiyah berkata dalam perkara yang berkaitan dengan hal ini. Wa immatu sunnah wal jamaah wa ahlul ilmi wal iman fihimul ilmu wal adlu wal rahmah faya'lamuna al-haqqa alladhi yakunu bihi muwafiqina lis-sunnah salimina minal bid'ah wa ya'diluna ala man kharaja minha walau zalamahum kama qala ta'ala kunu qawwamina lillahi syuhada' yakunu qawwamina lillahi syuhada' bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa yarhamuna al khalqa fayuriduna lahumul khaira wal huda wal ilma la yaqsiduna syarra lahum ibtida'an bal idza aqabuhum wa bayyanu khata'ahum wa jahlahum wa zulmahum kana qasduhum bidzalika bayanul haqqi wa rahmatul khalqi. Dan para a'immah sunnah wal jamaah, ahli ilmu dan iman, pada mereka ada ilmu, ada keadilan, ada kasih sayang. Jadi para imam ahlu sunnah wal jamaah yaitu ahli ilmu, ahli iman, ya, pada mereka ada ilmu, keadilan dan rahmah, kasih sayang, ya. Sehingga mereka mengetahui kebenaran, ya, yang dengannya mereka, ya, mencocoki sunnah serta selamat dari bid'ah. Dan mereka bersikap adil kepada orang yang keluar dari sunnah, bersikap adil kepada orang yang keluar dari sunnah. Walaupun dia menzalimi mereka, walaupun orang yang keluar dari sunnah ini menzalimi mereka,
Tapi ahlu sunnah itu tetap bersikap adil kepada lawan maupun kawan. Jadi ahlu sunnah bersikap adil kepada lawan maupun kepada kawan. Nah, walaupun lawan tersebut zalim terhadap mereka. Ya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jadilah kalian orang yang qawwamina lillah syuhada bil qist, menegakkan ya keadilan, ya menjadi saksi yang menegakkan keadilan karena Allah, ya menjadi para syuhada, para saksi yang menegakkan keadilan karena Allah. Maka jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan mereka menyayangi makhluk, menginginkan kebaikan bagi mereka, menginginkan petunjuk dan ilmu untuk mereka, dan mereka tidak berniat, tidak memiliki niat buruk ya, kepada mereka, kepada makhluk ya. Jadi mereka tidak bertujuan untuk menimpakan buruk kepada mereka untuk pertama kalinya. Maksudnya apa? Dari awal tidak berniat itu ya. Bahkan apabila mereka membalas keburukan ya, membalas keburukan lawannya ya, dan menjelaskan kesalahan mereka, kejahilan mereka dan kezaliman mereka, maka tujuannya adalah menjelaskan kebenaran dan tujuannya menyayangi makhluk ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul Islam, contoh dalam bab jihad, tujuannya bukan untuk membantai, tapi untuk memberantas kekufuran. Ya, makanya dalam jihad dakwah terlebih dahulu, penawaran dakwah terlebih dahulu, kemudian jizyah, kemudian ketika memang membandel baru ya melakukan penyerangan. Itu pun tujuannya bukan untuk membantai, tapi untuk memberantas kekafiran dan kemusyrikan, untuk memberantas kezaliman. Nah, wa yaqulu Ibnu Rajab fi hadzal sadad, Ibnu Rajab berkata dalam perkara ini, kana khulafaur rusul wa atba'uhum min umara'il adli ya, wa atba'ihim wa qudatihim la yad'una ila ta'zimi nufusihim albattah ya, bal ila ta'zimillah wahdah wa ifradihi bil ubudiyyah wal ilahiyah, wa minhum man kana yurid wa minhum man kana la yuridul wilayah illa lil isti'anah biha ala da'wah ila Allah wahdah. Adalah keadaan para penerus Rasul dan pengikut mereka ya, para khulafaur rusul wa atba'uhum ya, para penerus para rasul dan para pengikut mereka, di antara para umara yang adil dan para pengikut mereka, para qadi mereka, mereka tidak mengajak untuk mengagungkan diri mereka sama sekali. Jadi tidak berdakwah untuk supaya mengagungkan mereka ya. Jadi tujuan dakwah tersebut bukan untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk supaya orang-orang terpengaruh dengan mereka sehingga mengagungkan mereka, bukan.
Ya. Bahkan mereka hanya mengajak untuk mengagungkan Allah saja dan mengesakannya di dalam ubudiyah dan ilahiyah. Dan di antara mereka ada yang tidak menginginkan kepemimpinan, kecuali kepemimpinan tersebut bisa digunakan untuk alat bantu terhadap dakwah ke jalan Allah saja. Ya. Contoh misalkan Umar bin Abdul Aziz, dia jadi pemimpin dan kepemimpinan tersebut digunakan untuk dakwah. Ya. Jadi bukan dakwah dijadikan sarana supaya dia jadi pemimpin. Beda ya. Orang dakwah tapi dijadikan sarana supaya dia memiliki pengaruh di tengah-tengah manusia. Sehingga wajah-wajah manusia tertuju kepadanya. Ya, penghormatan manusia tertuju kepadanya, itu dakwah. Itu bukan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa kanatir rusul wa atba'uhum yasbiruna 'alal adza fi ad-da'wah ila Allah wa yatahammaluna fi tanfidhi awamirillah minal khalqi ghayatal masyaqqah wa hum sabiruna bal raduna bidzalika. Adalah para rasul dan pengikut mereka bersabar di atas gangguan di dalam dakwah menyeru ke jalan Allah, dan mereka tahan, ya, mereka memiliki daya tahan untuk memberlakukan atau melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Mereka memiliki daya tahan, ya, dalam hal menjalankan, merealisasikan perintah-perintah Allah. Daya tahan dari apa? Dari makhluk, ya, dimana ketika mendapatkan kesulitan yang luar biasa dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka mereka memiliki daya tahan, memiliki ketahanan. Bahkan mereka sabar dan ridha, bahkan ridha dengan perkara tersebut. Ya. Kama kana Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yaqulu li abihi fi khilafatih. Sebagaimana Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, jadi anaknya Umar bin Abdul Aziz, anak yang soleh. Dia berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya di masa kekhilafahannya, idza khurisa ala tanfidil haq wa iqamatil adl ya abati lawaditu anni ghalat bi wa bikal qudur fillahi azza wajal. Ya. Apabila, ya, dijadikan semangat untuk merealisasikan kebenaran dan menegakkan keadilan, wahai Bapakku, sungguh aku ingin, ya, periuk mendidih denganku dan dirimu di jalan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Dia ingin keadilan, kebenaran itu ditegakkan walaupun dirinya dan bapaknya merasa tersiksa. Ya, dikarenakan hal yang demikian tersebut. Ya. Qala ba'du salihin, berkata sebagian orang-orang saleh, wadidtu anna jismi qurida bil maqarid wa ana hadzal khalqa kulluhum ata'ullah azza wajal. Ya, sebagian salihin mengatakan, aku ingin jasadku dipotong-potong dengan alat potong, tapi bahwasanya makhluk seluruhnya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi saya menginginkan seluruh makhluk taat kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun saya mendapatkan resiko tadi tubuh dipotong-potong.
Nah, kemudian wa mana hadza anna sahib hadzal qaul qad yakunu lahidha nushal khalqi wa syafaqa alaihim min adzabillah wa habba an yafdiyahum min adzabillah bi adza nafsihi. Maka orang yang mengatakan ucapan tadi bisa jadi dia melihat ketulusannya terhadap makhluk dan kasih sayangnya kepada mereka, merasa khawatir mereka ditimpa azab Allah. Maka dia ingin menjadikan dirinya sebagai tebusan untuk mereka dari azab Allah dengan menyakiti dirinya sendiri. Wa qad yakunu lahadha jalalallahu 'azamatahu wa ma yastahiquhu min al-ijlal wal ikram wat ta'ah wal mahabbah. Fa wada anal khalqa kullahum qamu bidzalika wa in hasara lahu fi nafsi ghayat ad-darar. Atau bisa jadi dia melihat dari sisi keagungan Allah, kebesaran Allah, dan apa yang berhak dipersembahkan kepada Allah berupa pengagungan, pemuliaan, ketaatan dan kecintaan. Maka dia sangat menginginkan bahwasanya makhluk seluruhnya melaksanakan hal tersebut walaupun dihasilkan pada dirinya sesuatu yang paling berbahaya untuk dirinya. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, innal tizama ahli sunnah bil ilmi wal adli awrathahum hadhil khaslah ar-rafi'ah. Sesungguhnya sikap iltizamnya ahlu sunnah dengan ilmu dan keadilan mewariskan kepada mereka perangai yang tinggi ini. Famaslaku ahli sunnah qa'imun alal ilmi wal adli lal jahl wal zulm. Maka maslak atau jalan ahlu sunnah itu tegak di atas ilmu dan keadilan, bukan di atas kejahilan dan kezaliman. Ya. Jadi Ahlus Sunnah dalam bersikap itu sesuai dengan prinsip ilmu dan prinsip keadilan, bukan berdasarkan kejahilan dan kezaliman. Ya pasti ketika orang bersikap di atas landasan kebodohan akan jatuh kepada kezaliman dalam bersikap. Ya. Hatta kana ahlu sunnah li kulli taifatin minal mubtadi'ah khairun min ba'dihim li ba'din. Bahkan ahlu sunnah dalam bersikap ya, kepada setiap kelompok dari ahli bid'ah, sikap ahlu sunnah itu lebih baik daripada sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Artinya daripada sesama ahli bid'ah satu sama lain. Ya, maka sikap ahlu sunnah masih lebih baik terhadap mereka karena dibangun di atas ilmu dan keadilan. Ya. Bal hum li rafidah khairun wa adal min ba'di rafidah li ba'd. Bahkan ahlu sunnah sikapnya kepada rafidah, kepada syiah itu lebih baik dan lebih adil daripada sebagian rafidah kepada sebagian yang lain. Ya. Wa hadza mimma ya'tarifunahum bihi. Ya. Dan ini diantara perkara yang diakui oleh mereka dengan hal tersebut. Ya, wa yaqulun, mereka mengatakan antum tansifunana ma la yansifu ba'duna ba'dha. Kalian bersikap insaf kepada kami dengan ya sesuatu yang sebagian kami terhadap sebagian yang lain tidak bersikap insaf, tidak bersikap adil. Nah ini dinukil dalam kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah ya, fi naqdi kalam Syiah wal Qadariyah. Nah, laqad talaqa ahlu sunnah hadhihi sifat al-hamidah min sahibil khuluqil azim
nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu sunnah ini mengambil sifat yang terpuji ini dari pemilik akhlak yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaqad kana alaihi salatu wassalam a'laman nas bil haqqi wa a'laman nas rahmatan wa ra'fah. Dan sungguh adalah Nabi alaihi salatu wassalam tentu orang yang paling mengetahui dengan kebenaran, namun manusia yang paling besar kasih sayangnya. Ya. Famin ajli izharil haq ballagha risalah. Maka karena untuk menampakkan kebenaran, memunculkan kebenaran, beliau menyampaikan risalah. Wa'adal amanah, dan menunaikan amanat. Wajahada fillah haqqa jihadihi, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Ya. Wa min ajli nusratil haq najiduhu sallallahu yaghdab asyadal ghadab. Ya. Dan dikarenakan untuk menolong kebenaran, kita dapati Nabi SAW marah dengan sebesar-besarnya, seakan-akan di wajahnya ada biji delima, memerah maksudnya karena marah. Ya. Wa kul dzalika hina ra'a ba'du ashabi radhiyallahu anhum yatakhasamuna fil qadar. Itu pernah terjadi ketika beliau melihat sebagian para sahabatnya radhiyallahu anhum berdebat di dalam perkara takdir. Tsumma qala, kemudian mengatakan, mahlan ya kaum bihadza ahlakatil umam man qablakum biikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbuhumul kutub ba'daha bi ba'din. Innal qur'ana lam yunzal atau lam yanzil yukadzibu ba'dahu ba'dan wa innama nazala atau nuzila yusaddiqu ba'dahu ba'da, yusaddiqu ba'dahu ba'da, yusaddiqu ba'dahu ba'da, fama araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimi. Tenang wahai kaum, ketika para sahabat berdebat dalam masalah takdir. Dengan perkara ini umat-umat sebelum kalian binasa, disebabkan penyelisihan mereka terhadap para nabinya, dan mereka saling membenturkan kitab-kitab sebagian dengan yang lain. Sesungguhnya Al-Quran tidaklah turun atau tidaklah diturunkan untuk mendustakan satu sama lain. Al-Quran hanya diturunkan untuk membenarkan satu sama lain. Fama araftum minhu fa'malu bih, maka apa yang kalian ketahui maknanya maka amalkan. Wa ma jahiltum minhu, dan kalian ketika tidak tahu dari maknanya, farudduhu ila alami, maka kembalikan kepada yang tahu. Maksudnya tanyakan kepada yang tahu, jangan dipertentangkan satu sama lain. Jadi ketika kita faham, tidak ada iskal dalam memahaminya, maka amalkan. Ketika ada iskal dalam memahaminya, ya maka farudduhu ila alimi, kembalikan kepada yang mengetahuinya. Maksudnya tanyakan kepada yang ngerti, kepada yang tahu. Nah, taib. Wa ma dzalika kulluhu faqad kana sallam huwa ar-rahmah al-muhda. Ya. Qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka disertai dengan hal tersebut seluruhnya, maka sungguh Rasulullah SAW beliau adalah orang yang penyayang, yang memiliki sifat penyayang, dan beliau ini mendapatkan petunjuk, ya, berada di atas petunjuk. Ya.
Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan kalian sendiri. Terasa berat baginya apa yang menimpa kalian berupa kesulitan. Sangat menginginkan kebaikan atas kalian dan sangat pengasih penyayang terhadap orang-orang beriman. Itu sikap Rasul SAW. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nas minhu wa man taqama Rasul sallam li nafsihi illa an tuntahak hurmatullah fayantaqimu lillahi biha. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW diberikan pilihan di antara dua hal. Ya, tidaklah Nabi SAW diberikan pilihan di antara dua hal, melainkan beliau memilih yang lebih mudah darinya, selama itu tidak mengandung unsur dosa. Ya. Maka apabila itu mengandung unsur dosa, maka beliau paling jauh dari hal tersebut. Jadi kalau dihadapkan dua pilihan, maka Nabi SAW memilih yang termudah, yang tergampang, selama yang tergampang tersebut tidak mengandung unsur dosa. Tapi kalau mengandung unsur dosa, maka Nabi paling jauh dengan hal tersebut. Ya. Dan Nabi SAW tidak pernah marah untuk kepentingan pribadinya, ya, kecuali ada perkara yang merupakan hurmatullah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah itu dilanggar atau keharaman Allah dilanggar, maka Nabi pun marah, ya, dan bertindak dengan sebab hal tersebut. Nah. Taib, kemudian ta'amal akhil qari, renungkan wahai saudara pembaca, ya. Ma laqiyahu sallallahu min anwa'il adza fi sabil da'wati wa nusihi lil khalqi. Perhatikan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, berbagai macam gangguan di jalan dakwah dan di jalan menasihati dengan tulus terhadap makhluk. Walamma sa'alathu Aisyah radhiyallahu anha qailah, tatkala Aisyah bertanya kepadanya, tatkala Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya dengan mengatakan, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu telah pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada hari Uhud, hari terjadi pertempuran Uhud? Faqal, kemudian beliau mengatakan, laqad laqitu min qaumika kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Sungguh aku telah menjumpai dari kaummu, min qaumiki, ya. Dan itu yang paling berat dari apa yang aku alami dari mereka pada hari Al-Aqabah. Idza aradtu nafsi ala ibni abi Yalil ibn Abdi Kalal falam yujibni ila ma aradtu. Ya, ketika aku menawarkan diriku, ya, maksudnya menawarkan dakwah ini dan menawarkan supaya mereka memberikan nusrah dan ta'yid, bantuan dan pertolongan untuk dakwah yang aku bawa ini, kepada siapa? Kepada Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kalal. Falam yujibni ila ma aradtu, namun dia tidak menjawab kepada apa yang aku inginkan, artinya tidak mengabulkan, tidak meng-ACC lah istilahnya, ya.
tidak menjawab kepada apa yang aku inginkan. Nah, ini ketika dakwah kemana? Ke Taif. Ini ketika dakwah ke Taif. Nah. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa biqarnis sa'alib. Kemudian aku pergi dalam keadaan bersedih, nampak kesedihan di atas wajahku, dan aku tidak sadar kecuali di tempat yang bernama Qarnus Sa'alib. Farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhalatni. Kemudian aku menengadahkan kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Fa nazartu fa idza fiha Jibril. Kemudian aku lihat ternyata di sana ada Jibril. Fanadani faqal. Kemudian Jibril memanggilku dengan mengatakan, Inna Allaha qad sami'a qawla qaumika. Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaika. Kata malaikat Jibril alaihissalam, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan bagaimana tindakan mereka terhadapmu. Ya. Wa qad bu'itsa ilaika malakul jibal. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal. Dan sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, sehingga engkau bisa memerintahkan kepadanya dengan apa yang kamu inginkan untuk mereka, untuk kaum yang tadi memperlakukan Nabi SAW dengan perlakuan tidak baik ketika dakwah ke Taif tersebut. Kata malaikat Jibril nih, Allah mengutus malaikat gunung, silahkan kamu perintahkan dengan apapun yang kamu inginkan. Ya, berdasarkan artinya sudah di-ACC sama Allah Subhanahu wa taala, silahkan kamu perintahkan malaikat gunung ini untuk menimpakan sesuatu kepada kaum tersebut. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fanadani malakul jibal wa sallama alayya. Kemudian malaikat gunung tersebut memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qal, kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumik. Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'atsani ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta atau fama syi'ta. Dan sungguh Allah telah mengutus aku kepadamu untuk supaya kamu memerintahkan aku dengan perintahmu dengan apa yang kamu inginkan. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhbasyaini. Kalau kamu mau, aku akan timpakan kepada mereka al-akhbasyain, itu dua gunung. Ya. Faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, bal arju an yukhrijullah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi SAW, bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang nantinya beribadah kepada Allah saja dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi ditawarkan untuk membinasakan penduduk Taif. Ya, kalian baca sendiri di sirah ya, bagaimana perlakuan penduduk Taif. Di mana Nabi diusir. Jadi ketika Nabi menawarkan dakwahnya ke Taif, ada yang menolak dengan halus, ada yang menolak dengan seburuk-buruk penolakan. Kemudian di antara mereka ada yang memprovokasi, ya,
anak-anak kecil, hamba sahaya, kemudian bikin dua saf, kemudian Nabi dilempari. Dilempari. Dan ketika itu yang berusaha melindungi Zaid ibn Harithah. Ya. Nah, bagaimana sikap kurang ajarnya kaumnya tersebut kepada Nabi SAW. Dan Nabi diberi kesempatan untuk menimpakan bencana kepada kaum tersebut. Tapi kata Nabi SAW, aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka nantinya ada orang yang beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, bal inna rahmah bil khalqi wa tamassuk bil haqqi khaslatun min khisalil anbiya kama huwa zahirun fi qasasihim alaihimus salam. Jadi penyayang kepada makhluk dan berpegang kepada kebenaran perangai di antara perangai-perangai para nabi, sebagaimana itulah yang nampak dari kisah-kisah mereka alaihi salam. Ya. Mithalu dzalika ma ja fi hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu haitsu qala. Contohnya apa? Keterangan yang datang dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ka'ani anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'adamuh. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan Nabi di antara para nabi yang dipukul oleh kaumnya dan mereka memukulnya sehingga menyebabkan Nabi tersebut berdarah. Ya. Wa huwa yamsahu dam ala wajhi wa yaqul, dan dia mengusap darah di wajahnya dan mengatakan, ya, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak mengerti. Jadi berpegang kepada kebenaran, memiliki sifat penyayang dan berpegang kepada kebenaran itu merupakan khaslatun min khisalil anbiya, perangai di antara perangai para nabi. Ya, jadi berpegang kebenaran itu jangan sampai menjadikan seseorang itu beringas nggak jelas. Ya. Taib. Ya, ada saatnya nanti misalkan seseorang di mana harus mengadakan perlawanan dan yang semisalnya, tapi harus proporsional. Namun secara asal tadi, ya, yang ditonjolkan itu adalah sikap penyayang seperti itu. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, masih tersisa ya penjelasan masalah ini insyaallah di pekan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.